Hai guys, kembali lagi di channel Kepo nggak sih? Dan seperti biasa, kali ini kita mau ngobatin segala rasa kepo kalian. Video kepo kita kali ini bakalan ngobatin rasa kepo kalian akan efek yang ditimbulkan dari penggunaan plastik bagi kehidupan lingkungan bumi. Sebelum kita bahas topik kepo kita hari ini, jangan lupa buat subscribe ya guys. Karena dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya, kalian bisa menambah pengetahuan kalian loh setiap minggunya. Dan tentunya membuat kami lebih semangat memberikan pengetahuan baru untuk kalian juga. Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Terima kasih ya guys udah dukung channel Kepo gak sih? Dan langsung aja ke topik kepo kita hari ini. Siapa sih yang sekarang ini nggak menggunakan plastik? Coba deh kalian lihat di sekeliling kalian. Mulai dari tempat minum, remote TV, remote AC, kipas angin, kantong belanja yang biasanya kalian dapatkan kalau ke supermarket, dan masih banyak yang lainnya. Emang sekarang ini sudah beredar tren kantong belanja yang ramah lingkungan di supermarket yang besar. Tapi apabila kalian pergi ke pasar tradisional, kalian pasti masih disuguhi kantong plastik. Plastik memang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagaikan kebutuhan pokok. Sifatnya yang kuat, fleksibel, tahan karat, tidak mudah pecah, mudah diberi warna, serta isolator panas dan listrik yang baik membuatnya banyak digunakan oleh masyarakat luas. Walaupun memiliki manfaat yang banyak, plastik merupakan bahan yang susah terurai secara alami. Para peneliti mengatakan proses terurainya plastik memakan waktu 100, 500 bahkan 1000 tahun. Dan sebagian besar masyarakat belum menyadari akan bahaya dari plastik. Rata-rata penggunaan plastik di Indonesia, khususnya seperti botol air dalam kemasan, plastik belanjaan, dan bahkan barang bekas yang berbahan plastik langsung berlabuh ke tempat pembuangan akhir. Atau bahkan lebih parahnya lagi dibuang sembarangan di selokan, sungai, bahkan di laut. Padahal seharusnya limbah plastik bisa didaur ulang loh guys menjadi produk yang bermanfaat. Nah, kalian kepo nggak sih? Apa dampak dari banyaknya plastik yang menjadi limbah bagi lingkungan? Karena kalian udah kepo, kita langsung aja ke dampak pertama dari limbah plastik bagi lingkungan. Merusak tanah dan segala manfaatnya. Limbah plastik dapat menyebabkan tercemarnya tanah, air tanah, dan juga makhluk hidup di bawah tanah. Selain dari itu, limbah plastik juga menurunkan kesuburan tanah loh guys. Hal ini dikarenakan plastik juga dapat menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah dan ruang gerak makhluk hidup bawah tanah yang berperan dalam proses penyuburan tanah. Limbah plastik juga memberikan dampak bagi kualitas air di lingkungan. Kualitas air akan semakin memburuk karena banyaknya sampah plastik yang mengandung bahan-bahan kimia, di mana pada akhirnya akan meracuni air yang biasanya kita pakai untuk mandi dan bahkan kita jadikan untuk air minum dalam kehidupan kita sehari-hari. Dampak yang kedua yaitu memutus rantai ekosistem. Racun-racun dari partikel yang masuk ke dalam tanah akan berpotensi untuk membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah, termasuk cacing. Nah, ini juga nih guys yang menyebabkan kualitas tanah menjadi kurang subur. Yang ketiga, racun berantai. Polychlorinated biphenyl ataupun PCB yang tidak terurai walaupun sudah termakan oleh para hewan dan tumbuhan akan menjadi suatu racun berantai sesuai urutan makanannya, yang mana tidak menutup kemungkinan bahwa manusia termasuk kita sendiri ada di dalam rantai makanan tersebut. Jadi kalau kalian punya limbah plastik seperti botol minum yang udah kalian gak pakai lagi, jangan dibuang sembarangan ya guys. Kalian bisa kasih ke para pembuat kerajinan yang menggunakan botol minum tersebut. Atau bahkan kalian bisa menciptakan produk-produk kerajinan sesuai dengan keinginan kalian dengan botol minum yang kalian gak pakai ya guys. Lanjut ke dampak nomor 4, yaitu penyebab banjir. Sampah plastik akan mengganggu jalur terserapnya air ke dalam tanah. Pembuangan sampah plastik secara sembarangan di sungai-sungai akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan penyumbatan alirannya, sehingga bukan tidak mungkin akan menyebabkan banjir ketika hujan turun. Buat sobat kepo yang pengen tahu banyak hal, ayo kita dukung lingkungan kita dengan tidak membuang sampah secara sembarangan. Bukan hanya sampah plastik doang loh guys, tapi sampah apapun itu
yang menyebabkan penyumbatan pada saluran air. Dan Desember ini lagi musim hujan guys, jadi peluang untuk terjadinya banjir itu besar banget guys. Dampak yang kelima, yaitu tingkat pencemaran lingkungan yang tinggi. Meskipun limbah plastik yang kita buang di tempat sampah itu sudah mencapai tempat pembuangan akhir, tapi mereka masih memiliki kemungkinan besar untuk mencemari lingkungan kita loh guys. Sebab sifatnya yang memiliki umur panjang, ringan, dan susah diurai. Sebenarnya sifat ringannya ini sih guys yang akan semakin mempermudah untuk diterbangkan angin sehingga tidak menutup kemungkinan untuk mencemari lautan dan wilayah-wilayah lainnya secara bergantian. Maka dari itu sebenarnya cara terbaik untuk mengurai limbah sampah itu dengan cara recycle atau mendaur ulang limbah plastik tersebut. Dampak yang keenam, mengancam eksistensi dari makhluk hidup. Hewan-hewan dapat terjebak dalam tumpukan sampah plastik hingga mati, terutama hewan-hewan liar yang berada di dalam zonasi pembuangan limbah sampah plastik ini guys. Dan lebih parahnya lagi, hewan-hewan laut seperti lumba-lumba, penyu, anjing laut menganggap sampah atau kantong plastik sebagai makanannya, yaitu ubur-ubur, sehingga mereka akhirnya bisa mati gara-gara memakannya dan tidak mampu mencernanya. Nah, ketika hewan-hewan yang menelan sampah atau kantong plastik mati, maka sampah atau kantong plastik yang berada di dalam tubuhnya tersebut tidak akan hancur dan lenyap utuh, sehingga akhirnya akan menjadi bangkai yang dapat meracuni hewan lainnya, manusia yang berada di sekitarnya, hingga mencemari lingkungan dengan baunya yang biasanya busuk dan menyengat. Dan yang lebih parah lagi, hal tersebut juga dapat berdampak kepada punahnya hewan-hewan laut ataupun hewan-hewan yang terjebak di dalam tumpukan sampah plastik. Contohnya seperti penyu yang beberapa spesiesnya sudah terancam punah. Dampak nomor 7, yaitu menjadi sarang penyakit. Pada umumnya sampah dimusnahkan dengan cara dibakar, tapi tidak sedikit juga orang yang membakar sampah plastik, di mana sampah plastik itu asapnya akan mencemari lingkungan guys. Karena di dalam asap tersebut biasanya terkandung zat dioksin yang apabila dihirup oleh manusia dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti gangguan sistem pernapasan pada manusia, kanker, pembengkakan hati, dan gangguan sistem syaraf. Selain dari asapnya yang sangat mengganggu kita, efek dari penyumbatan saluran air akibat sampah plastik juga dapat menjadi tempat perkembangbiakan daur hidup nyamuk dan serangga berbahaya lainnya, seperti misalnya nyamuk DBD dan malaria, sehingga besar kemungkinan untuk menimbulkan penyakit bagi lingkungan sekitar loh guys. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kebanyakan orang, bahkan mungkin termasuk diri kita sendiri, cenderung membuang botol atau kantong yang terbuat dari plastik. Hal ini secara langsung justru akan menjadikan tingkat pencemaran lingkungan semakin meningkat drastis, baik itu di darat maupun di laut, apalagi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Maka dari itu, lingkungan membutuhkan keberadaan kita untuk menjaga kelestariannya. Kita sebagai manusia yang dianugerahkan keakal budi sudah semestinya menjaga lingkungan dan bukan memperburuk lingkungannya. Karena sekarang kalian sudah tahu dampak negatif dari limbah sampah, sebaiknya kalian mulai mengurangi membuang sampah sembarangan ya guys. Karena kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri, siapa lagi yang akan peduli terhadap lingkungan? Atau mungkin buat kalian yang kreatif nih guys, kalian juga bisa menjadikan limbah sampah tersebut menjadi karya yang baik loh, yang bisa kalian pakai sendiri atau bahkan bisa menjadi sumber pemasukan kalian juga. Sekian dulu konten kepo kita kali ini, dan buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like dan share video ini agar teman kalian juga tahu hal positif dan negatif yang diakibatkan dari keseharian mereka guys. Buat kalian yang gak suka juga boleh dislike video ini loh. Dan buat kalian yang ada pertanyaan, kritik, dan saran untuk channel ini, silahkan isi di kolom komentar ya guys. Dukung kita juga dengan cara subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan konten kepo lainnya.
Thanks for watching dan sampai jumpa di konten kepo kita berikutnya.